types of writing performance. And the first type is imitative. Imitative is an activity to make the learners learn to know the mechanics of writing. Mechanics means punctuation, idioms, and appearance. Maksudnya ini lebih kepada meniru tulisan, bisa tulisan di papan tulis atau buku pegangan. Nah, di dalam imitative writing ini siswa diperkenalkan dengan tanda baca, intonasi, dan penampilan. And then for the intensive writing produce appropriate vocabulary with context, collocation and idioms, and correct grammatical feature. Maksudnya di dalam intensive writing siswa ini membuat vocabulary yang tepat untuk konteks yang telah ditentukan, dan juga menggunakan idiom dan penggunaan tata bahasa yang benar. And the third is responsive writing. It could be a brief summary, descriptions, responses to reading, and etc. Maksudnya ini lebih merespon apa yang diberikan kepada siswa. Misalnya siswa diberikan sebuah teks dan disuruh merangkumnya. Kegiatan merangkum ini termasuk respons terhadap teks yang diberikan oleh guru kepada siswa. And the last type is extensive writing. In extensive writing, learners learn how to achieving purposes and developing logical ideas. Jadi di dalam extensive writing ini siswa tidak hanya bisa memilih vocabulary, terus tanda baca atau format penulisan yang benar, tetapi juga siswa dituntut untuk bisa mengambil kesimpulan dari teks yang telah diberikan oleh guru itu tersebut. Okay, the next is I will explain assessing writing method. There are three in assessing writing. The first is holistic scoring, the second is analytic scoring, and the last is primary thread scoring. And the first is holistic scoring. Holistic scoring results in a more description for categories, but includes the different elements of writing implicitly or explicitly. Jadi yang dimaksud adalah penilaian ini diberikan kepada siswa dengan cara dinilai secara menyeluruh dari hasil karya siswa. Dan yang kedua adalah analytic scoring. In this mode, students' writing is evaluated based on detailed grades for elements of writing such as vocabulary, grammar, composition, or mechanic. Jadi dalam penilaian ini, guru memberikan suatu penilaian itu berdasarkan elemen dari penulisan seperti grammar, vocab, terus conjunction atau yang lainnya. Jadi guru memberikan penilaiannya berdasarkan aspek-aspek penulisan seperti grammar, vocab, conjunction, struktur bahasa atau yang lainnya. And the last is primary thread scoring. Primary thread scoring allows the instructor and the students to focus their feedback, revision, and attention very specifically. Jadi di sini guru memberikan sebuah penilaian itu secara langsung. Contohnya misal siswa disuruh maju untuk mengerjakan tugas writing dari guru, dan penilaian guru yang diberikan itu
secara langsung. Setelah siswa mengerjakan di depan, guru langsung memberikan feedback atau revisi tentang kekurangan apa yang dirasa kurang dari siswa. Assessing writing focus. First, writing tasks should be set that are properly representative of the range of tasks we would expect students to be able to perform. Second, the task should elicit writing is truly representative of the student's writing ability. The last is the samples of writing can be appropriately scored. Jadi di sini menilai dalam fokus menulis yaitu yang pertama, tugas menulis harus diatur dengan benar, mewakili berbagai tugas. Diharapkan dapat dilakukan oleh semua siswa. Yang kedua yaitu tugas harus menghasilkan tulisan yang benar-benar dapat mewakili kemampuan menulis siswa. Dan yang terakhir yaitu sampel menulis dapat dinilai dengan tepat. The last is assessing writing sample. The first is writing a letter. Jadi, siswa disuruh membuat surat. The next is writing a description of something from a diagram or picture. Jadi, siswa disuruh menjelaskan dari diagram maupun gambar. The next is writing a summary of text. Jadi siswa disuruh merangkum materi yang sudah disampaikan. The next is writing on a topic to a specific like in word of paragraph. Jadi siswa disuruh mengembangkan topik menjadi sebuah paragraf. Then completing a partially written text. Jadi siswa disuruh melengkapi kalimat rumpang seperti I bla 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 before go to school. Then writing a paragraph using a given topic sentence. Jadi siswa disuruh membuat paragraf sesuai topik yang diberikan oleh guru. The next is completing a paragraph. Jadi siswa disuruh melengkapi paragraf yang kurang sebuah gagasan pokoknya. The next is writing a criticism or a response to a piece of writing. Jadi siswa disuruh menanggapi atau mengomentari sebuah teks. The next is writing a story based on an outline provided. Jadi siswa disuruh membuat cerita sesuai dengan arahan dari guru, seperti jenis tentang apa dan ceritanya tentang apa. The last is portfolio assessment. Jadi siswa intinya disuruh membuat karya tulis dan siswa bisa diketahui sampai mana kemampuannya.